mempunyai mainan robot-robotan atau boneka? Ada robot yang bisa berjalan sendiri bila diberi batu baterai. Robot ini dapat berjalan karena si pembuat merancangnya demikian. Ada boneka yang bisa tertawa atau berjalan. Mainan ini hanya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan rancangan pembuatnya. Dapatkah kamu membayangkan seandainya Allah menciptakan manusia seperti robot atau boneka? Apakah yang akan terjadi? Tentunya kamu tidak bisa melakukan banyak kegiatan seperti saat ini. Untungnya Allah tidak menciptakan manusia seperti robot atau boneka. Allah menciptakan manusia istimewa. Ia memberi kebebasan memilih kepada manusia. Tahukah kamu arti kebebasan memilih? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bebas artinya lepas sama sekali, tidak terhalang sehingga dapat berbuat dengan leluasa. Sedangkan arti kata memilih adalah menentukan atau mengambil sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan. Jadi, kebebasan memilih artinya leluasa menentukan sesuatu sesuai kesukaan. Di sekolah, kamu dapat memilih memperhatikan guru atau bercanda saat belajar. Dalam pergaulan, kamu dapat memilih untuk berteman dengan siapa saja. Kamu dapat memilih hidup rukun atau bermusuhan dengan teman. Bila kamu memilih hidup rukun dengan teman, berarti kamu perlu menghargai teman. Di rumah, kamu dapat memilih menjadi anak yang taat atau tidak melakukan perintah orang tua. Kamu juga bisa memilih untuk membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan. Pada hari Minggu, kamu juga diperhadapkan pada banyak pilihan. Kamu bisa memilih untuk pergi ke sekolah minggu atau menonton film kartun di televisi. Kamu juga bisa memilih bermain bersama teman di mall. Bila memilih melakukan yang baik, berarti kamu menghargai kebebasan memilih yang Allah berikan. Kejadian 3 ayat 1-6 bercerita tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kebebasan memilih yang Allah berikan kepada manusia bukanlah kebebasan tanpa aturan. Kebebasan memilih yang Allah berikan tetap harus mengikuti perintahnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memakan semua buah yang ada di taman. Namun, Allah tetap memberi batasan. Manusia tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Suatu kali ular berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah melarangmu memakan semua pohon buah dalam taman ini?" Jawab perempuan itu,
Kami boleh memakan semua buah pohon dalam taman ini, namun kami tidak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah mengatakan bahwa nanti kamu mati jika memakan atau meraba buah itu. Lalu sang ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hawa diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu taat pada perintah Allah atau melakukan perkataan ular. Hawa memilih untuk mengikuti perkataan ular. Ia mengambil dan memakan buah itu. Ia juga memberikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia. Adam pun memakannya. Kebebasan memilih yang Allah berikan harus dihargai dengan cara memilih yang benar. Misalnya saat ulangan, mungkin kamu menghadapi soal yang sulit. Saat itu kamu diperhadapkan pada pilihan. Bila tidak menyontek, kamu bisa mendapat nilai jelek. Orang tua bisa memarahimu. Bila menyontek, kamu bisa mendapat nilai bagus. Kamu senang dan orang tuamu tidak marah. Manakah yang harus kamu pilih? Contoh lain adalah ketika teman dekatmu mengejek teman yang lain. Jika kamu menegur teman dekatmu, mungkin ia akan marah. Ia mungkin tidak mau berteman lagi denganmu. Akan tetapi, kamu tahu bahwa perbuatan teman dekatmu itu tidak benar. Perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana sikapmu? Apakah kamu akan membiarkan teman dekatmu itu mengejek? Apakah kamu berani menegurnya dengan risiko akan dimusuhi olehnya? Situasi memilih juga pernah dialami Hawa. Ia memilih untuk melakukan apa yang memuaskan pikiran dan dirinya. Hawa memilih untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Namun, pilihan Hawa bertentangan dengan firman Allah. Kebebasan memilih yang diberikan Allah adalah kebebasan di dalam ketaatan pada kehendak Allah. Ketika diperhadapkan pada pilihan bersikap jujur atau berbohong, kita harus bijaksana untuk memilih bersikap jujur, karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Untuk memahami kehendak Allah, kita perlu rajin membaca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah memberi kebebasan memilih kepada manusia karena Allah menghargai manusia. Kita menghargai kebebasan yang Allah berikan dengan cara memilih yang benar. Pilihan yang benar adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk memahami kehendak Allah, kita perlu rajin mempelajari, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan. Sebab, apa yang kita baca dan kita pahami dapat mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil. Selain itu, kita juga perlu mendengarkan pendapat orang lain, bahkan mendengarkan hati nurani sendiri.